Adab-adab berpuasa dalam buku Panduan Praktis Berpuasa. Di antara adab-adab puasa itu ada yang wajib dan ada pula yang sunnah. Yang di antaranya, pertama, berupaya sedapat mungkin untuk sahur dan menundanya hingga di penghujung waktunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya di dalam makan sahur itu terdapat berkah." Jadi sahur adalah makanan yang penuh dengan berkah dan sekaligus menyelisihi kebiasaan ahlul kitab. Dan sebaik-baik makanan sahur adalah kurma. Yang kedua, segera berbuka bila telah sampai waktunya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang senantiasa tetap dalam kebaikan selagi mereka menyegerakan berbuka. Dan iftar berbuka dengan memakan beberapa buah rotab atau kurma mengkal, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Anas radhiyallahu. Ia menuturkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu biasanya berbuka sebelum melakukan sholat dengan memakan beberapa biji kurma mengkal, dan jika tidak ada kurma mengkal, maka kurma matang. Dan jika tidak ada kurma matang, maka beliau meneguk beberapa teguk air minum. Yang ketiga, menghindari berbicara yang seronok dan porno, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila pada hari seseorang di antara kamu berpuasa, maka janganlah ia berbicara seronok. Dan rapat juga bisa bermakna jatuh di dalam perbuatan maksiat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa tidak meninggalkan ucapan dusta dan tetap melakukannya, maka Allah tidak memiliki hajat bahwa orang itu meninggalkan makanan dan minumannya atau berpuasa. Dan hendaklah orang yang berpuasa meninggalkan semua perbuatan haram, seperti menggunjing, perbuatan jorok dan dusta, karena perbuatan-perbuatan haram tersebut dapat menghapus seluruh pahala puasanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa yang tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali rasa lapar belaka. Yang keempat, dan di antara hal yang dapat menghapus pahala kebajikan dan mendatangkan dosa-dosa adalah sibuk dengan nonton teka-teki, perlombaan, film-film, sinetron, pertandingan, nongkrong-nongkrong yang tidak berguna, mondar-mandir di jalan bersama rekan-rekan buruk yang suka menyia-nyiakan waktu, main motor berdesak-desakan di trotoar dan lorong-lorong, hingga bulan yang seharusnya diisi dengan tahajud, zikir, dan ibadah bagi kebanyakan orang-orang menjadi bulan ngorok di siang hari agar tidak merasa lapar yang menyebabkan terabaikannya sholat wajib dan sholat berjamaah. Kemudian di dalam malam hari yang ada hanya senda gurau dan tenggelam di dalam lembah nafsu syahwat. Bahkan sebagian mereka ada yang menyambut bulan suci Ramadan dengan keluh kesah karena akan kehilangan berbagai keselesatan. Dan sebagian lagi ada yang berpergian di bulan Ramadan ke negeri orang-orang kafir untuk menikmati liburan panjangnya. Dan lebih fatal lagi, ada banyaknya kemungkaran terjadi di masjid, seperti banyaknya wanita yang datang ke masjid dengan tabarruj, perhiasan dan dandanan kecantikan, dan parfum. Bahkan Baitullah pun tidak luput dari bencana ini. Sebagian di antara mereka ada yang menjadikan bulan suci Ramadan sebagai musim untuk berleha-leha, tidak butuh kepadanya, dan sebagian lagi ada yang bermain dengan sesuatu yang membahayakan seperti petasan dan kembang api. Ada juga yang sibuk bertransaksi di pasar dan shopping di swalayan dan supermarket. Dan ada pula wanita-wanita sibuk dengan menjahit pakaian
dan mengumpulkan berbagai mode pakaian, serta mengoleksinya pada 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, yang merupakan hari-hari kemuliaan, hingga membuat banyak orang lalai dan tidak sempat untuk meraih pahala dan kebajikan. Yang kelima, hendaknya tidak gaduh dengan berteriak-teriak, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan jika seseorang menyerangnya atau memakinya, maka hendaklah ia, orang yang sedang berpuasa, mengatakan, aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Yang pertama, ungkapan aku sedang berpuasa sebagai teguran bagi dirinya sendiri, dan yang kedua sebagai teguran bagi lawannya. Orang yang memperhatikan moralitas sebagian orang-orang yang berpuasa akan menemukan kenyataan yang berlawanan dari akhlak mulia di atas. Maka wajib bagi kita mengendalikan nafsu dan selalu menjaga ketenangan. 6. Tidak terlalu banyak makan, karena hadis mengatakan, tiada bejana yang dipenuhi oleh manusia yang lebih buruk daripada perutnya. Orang yang berakal makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Dan sebaik-baik makanan adalah yang membantu, dan seburuk-buruknya adalah yang menyibukkan. Yang ketujuh, mendermakan ilmu, harta, kemuliaan badan dan akhlak. Di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan manusia yang paling dermawan dengan kebaikan, dan lebih dermawan lagi apabila di bulan Ramadan ketika beliau ditemui oleh Jibril. Jibril biasanya menemui Nabi pada setiap malam Ramadan, dan disitulah Jibril mentadaruskan Al-Quran kepada beliau. Sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dermawan dengan kebaikan daripada angin yang bertiup kencang. Dan memadukan puasa dan memberikan makanan itu merupakan faktor yang menyebabkan pelakunya masuk surga, sebagaimana disabdakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya, sesungguhnya di surga itu ada kamar-kamar yang bagian luarnya terlihat dari dalam, dan bagian dalamnya tampak dari luar, yang disediakan oleh Allah bagi orang yang memberikan makanan, memperlembut pembicaraan, menyambung puasa, gemar berpuasa sunnah, dan sholat di malam hari di waktu manusia sedang tertidur pulas. Dan sabda beliau, barang siapa yang memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka ia memperoleh pahala sebesar pahalanya, hanya saja tidak berkurang sedikit pun pahala orang yang berpuasa itu.